Selamat sore teman-teman semua. Sore Pak Indra. Kenalkan Selamat Widi. bergabung di program TURES Prasetya Mulia Tourism Startup Program. Senang melihat teman-teman semua. Mohon kepada teman-teman yang belum menjalankan videonya, tolong dijalankan, karena kita ingin melihat teman-teman semua dalam keadaan sehat, walafiat tidak kurang suatu apapun. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung di sesi pertama TURES Prasetya Mulia Tourism Startup Program kali ini. Selain terima kasih dari TURES dan dari Prasetya Mulia, kami juga ingin menyemangati dan mendoakan teman-teman semua, semoga setelah teman-teman semua mengikuti program ini, teman-teman bisa memulai bisnis teman-teman di bidang turisme jika memang teman-teman belum memulainya, atau jika teman-teman sudah mempunyai bisnis di bidang turisme, kami berharap bisnis teman-teman semakin maju. Ya, itu harapan kami, dan saya yakin itu alasan teman-teman bergabung di batch pertama program TPM TSP. Ya, jadi kita kedepannya kita singkat saja menjadi TPM TSP supaya mudah. Ya, perkenalkan saya dengan Indra. Ya, saya adalah Chief Operating Officer di TURES Global Destination Management Company. Saat ini saya ditemani oleh teman-teman saya dari Prasetya Mulia, ada Mas Reza. Ya. Mas Reza adalah koordinator, ya co-koordinator dari program TPM TSP ini. Kemudian ada Pak Hari. Ya. Pak Hari adalah advisor bisnis dari TURES Global DMC. Dan saat ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Dini. Ibu Dini dari Prasetya Mulia. Ya, nanti Ibu Dini, Mas Reza, dan Pak Hari akan introduce masing-masing ya apa yang mereka kerjakan selama ini dan role mereka masing-masing di TURES dan di Prasetya Mulia. Supaya kita tidak membuang waktu lebih lama lagi, kita langsung akan mulai ya sesi pertama ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu di hari libur hari ini ya, karena hari ini tanggal merah ternyata ya, jadi Hari Kesaktian Pancasila. Kami sangat menghargai waktu dan kesempatan teman-teman semua. Langsung kita mulai aja ya. Kita akan bagi sesi ini menjadi dua sesi ya, dan di tengah-tengah sesi nanti akan ada perkenalan. Jadi bukan hanya kami yang memperkenalkan diri, nanti kita akan minta teman-teman juga untuk memperkenalkan diri ya. Nggak perlu lama, cukup 1 menit ya. Nama dan sekarang apa yang dikerjakan dan apa ide berani teman-teman ya. Kita mulai saja ya. Yang pertama adalah apa sih itu TPM TSP atau TURES Prasetya Mulia Tourism Program. Saya yakin teman-teman semua sudah membaca, menganalisa, kemudian mungkin ada beberapa yang berdiskusi juga dengan tim kami, apa sih program TPM TSP? Nah, program TPM TSP adalah program kerjasama antara TURES, ya, B2B Global DMC, dan Universitas Prasetya Mulia, jurusan Hospitality Business. Jadi ini kerjasama antara dua institusi. Dan tujuannya adalah kita ingin mencetak ya atau menghasilkan pengusaha-pengusaha di bidang tourism ya, yang bukan hanya bisa berjualan produk tourism, tapi kita ingin teman-teman semua menjadi pengusaha tourism yang berskala global. Artinya bukan hanya jadi jago kandang di Indonesia, tapi kita ingin teman-teman menjadi pemain di level internasional. Ya, itu tujuan dari program ini. Total teman-teman akan melewati 3 bulan program dari mulai hari ini sampai akhir. Selama 3 bulan ini
Itu mengenai program TPM TSP. Lalu yang selanjutnya konsepnya seperti ini. Jadi konsepnya sangat-sangat simpel. Jadi teman-teman selama ini pasti sudah tahu ya, untuk menjadi entrepreneur apa yang harus dilakukan gitu. Tapi banyak entrepreneur di luar ya, banyak entrepreneur di Indonesia, di dunia, itu mereka menjalankan usahanya berdasarkan pengalaman. Betul ya teman-teman semua? Jadi pengalaman mungkin dari bapaknya, ibunya, temannya, atau mereka mempunyai pengalaman di pekerjaan di kantor sebelumnya, lalu mencoba untuk membuka usaha sendiri. Ya. Pengalaman itu bagus karena memang pengalaman itu adalah syarat mutlak ya untuk bisa menjadi successful businessman ya. Tapi pengalaman aja tidak cukup ya. Pengalaman only experience itu bagus tapi akan membutuhkan waktu yang lama untuk kita menjadi successful entrepreneurs ya. Nah, kalau kita dilengkapi teori ya. Jadi teori apa sih teori entrepreneur, bagaimana sih teori sales, bagaimana sih teori marketing, bagaimana teori operations, bagaimana teori digital business, itu kalau kita punya teorinya, itu kita bisa menghemat waktu, ya. Yang tadinya kita harus belajar sendiri selama misalkan 20 tahun, 30 tahun, dengan kita punya teori, ya, tentang bisnis, itu bisa dipersingkat. Hanya mungkin dalam waktu 1-2 tahun, itu hasilnya sama dengan kita mempunyai pengalaman selama 30 tahun. Nah, di sini teman-teman dari Prastia Mulia akan membantu teman-teman semua peserta TPM TSP untuk bisa mengerti apa sih teori di belakang entrepreneurship yang kita lagi bangun. Nah, itu konsepnya adalah sesimpel itu. Jadi teorinya itu akan diberikan oleh Prastia Mulia dan prakteknya itu akan diberikan oleh Tures B2B Global DMC. Begitu. Jadi teori akan lebih sedikit dari praktek ya, praktek 70% dan teori 30%. Seperti itu konsepnya. Saya lanjut ya. Nah ini pertanyaan, ini saya mau agak sedikit interaktif ya. Mungkin nggak usah dijawab verbal ya, mungkin agak susah, bisa angkat tangan aja. Siapa yang percaya dengan statement atau pertanyaan di bawah di slide ini? Apakah betul selama pandemi tidak ada turis? Kalau yang menjawab betul, angkat tangan kanan. Yang menjawab salah, angkat tangan kiri. Silakan. Oke, berarti Pak Wijayanto nggak setuju ya? Pak Rahman nggak setuju, Pak Rian nggak setuju, Pak Bansi setuju Pak, Pak Widi? Oh, Pak Widi setuju ya, kalau selama pandemi ini tidak ada turis ya Pak ya? Oke. Ini saya harus melihat ke kanan lagi. Ibu Dian masih belum dibuka videonya, jadi saya nggak tahu jawabannya. Oke, Pak Dodik juga saya nggak tahu jawabannya, Ibu Eva. Oke, apa-apa, sambil jalan ya. Kita akan lihat apakah benar selama pandemi ini tidak ada turis ya. Saya akan go through very quickly ya. Jadi dalam 5 menit saya akan perlihatkan ke teman-teman gambar. Nah, ini foto-foto turis ya, foto-foto turis yang mulai dari bulan September ya sampai hari ini ya. Jadi di bulan September Tures mempunyai grup ya ke Turki. Kemudian di bulan Oktober juga ada grup di Turki. Ini grup dari beberapa agent ya yang diberangkatkan di satu keberangkatan ya, atau kita sebut dengan konsep konsorsium. Kemudian di bulan Oktober kita juga punya grup ke Bali ya. Ini sebanyak 35 orang. Mereka semua pesepeda ya. Jadi mereka goes di Bali. Kemudian Oktober 2020 grup ke Labuan Bajo. Lalu November 2020 grup ke Labuan Bajo juga. Lalu November 2020 grup ke Turki. Ini ada sekitar hampir 60 orang ya pergi ke Turki di bulan November 2020. Di Desember 2020 ada sekitar 40 orang pergi ke Turki. 2020 juga Desember. Kemudian Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021,
kemudian ini masih Maret, ini private ya. Lalu ini masih Maret juga ya. Maret mulai banyak ya. Kemudian lanjut Maret banyak sekali. Maret juga, ini April ya. Kemudian ini April agak berhenti karena mudik dilarang oleh pemerintah ya, jadi agak berkurang. Kemudian ini di bulan Mei. Di bulan Mei juga ada grup. Di bulan Mei ya, ini grupnya masih berjalan ya saat ini. Ini ada grup juga bulan Mei dan masih berjalan juga. Ini grup Labuan Bajo ya, bukan Turki. Ini juga grupnya masih berjalan. Ya. Jadi ini hanya untuk sekedar gambaran kepada teman-teman bahwa tourism tidak mati, ya. Tourism jalan terus, ya. Tourism tidak mati. Tapi untuk membuat teman-teman ya ingin mempunyai grup-grup seperti ini itu ada caranya, ya. Artinya ada teorinya, gitu. Ada teorinya. Teman-teman harus tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tujuannya setelah teman-teman selesai program ini adalah kita ingin teman-teman bisa menjadi travel agent yang berjuang mengumpulkan customer selama pandemi, begitu ya. Oke, ini slide penutup dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Reza. Jadi untuk mendapatkan customer atau untuk menjadi sukses di bidang tourism, betul memang ada luck di situ ya. Jadi ada luck itu apa ya? Keberuntungan. Tapi keberuntungan itu sebetulnya nggak besar ya. Keberuntungan itu 5%. Tapi yang lebih penting adalah satu know-how, jadi mengerti teorinya, plus sedulus. Sedulus itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya sedulus itu tidak kenal lelah ya. Terus berusaha, tidak pantang mundur ya. Jadi pengusaha yang berhasil, travel agent yang berhasil selama pandemi ini bisa memberangkatkan tamu ya, walaupun kondisi sangat-sangat susah, itu mereka yang satu sangat-sangat berusaha keras ya, sedulus itu berusaha keras, tidak pantang menyerah ya, plus mereka tahu teorinya, teori sales tahu, teori marketing tahu, dan ini yang kita akan tularkan ke teman-teman semua peserta TPM TSP. Mudah-mudahan setelah selesai program ini teman-teman bisa menjadi travel agent yang hebat seperti yang selama ini sudah mengirim tamu ke luar negeri maupun dalam negeri. Itu aja dari saya. Akan dilanjutkan oleh Mas Reza yang akan sharing mengenai apa sih yang akan diajarkan atau akan di share kepada teman-teman selama 3 bulan di program TPM TSP ini. Silakan Mas Reza. Terima kasih teman-teman semua. Baik Pak Indra, terima kasih. Oke. Semuanya salam kenal, saya Reza Muhammad Cahyono, bisa dipanggil Reza ya. Saya di sini sebagai koordinator, dan nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa juga langsung tanyakan ke saya ya gitu. Oke, saya akan sharing nanti materi apa aja sih yang akan kami berikan ya gitu. Pak Indra, saya izin untuk sharing screen saya ya Pak ya. Silakan Pak. Oke. Sudah terlihat atau belum screen saya? Sudah Mas, sudah. Sudah ya? Oke, Ya. Baik. Nah, teman-teman mungkin sebelum mendaftar ke TPM TSP ini, teman-teman mungkin sudah melihat ya kira-kira apa sih yang akan dipelajari gitu. Nah, ini saya akan sedikit lagi refresh ya. Saya akan memberitahu apa aja sih nanti kurikulum yang akan kita pelajari dan waktunya itu akan seperti apa. Nah, jadi kita ini total akan ada 3 bulan ya, dari bulan Juli sampai Agustus. Di bulan Juni ini kita akan ada 5 classroom session dan ada 4 mentoring session. Di bulan Juli ada 3 classroom session, 3 mentoring session, dan 2 pitching session. Di bulan Agustus nanti akan ada 3 mentoring session, 3 presentation session, dan 2 pitching session. Gitu. Nah, perbedaan dari mentoring dan classroom, kalau misalkan di classroom, itu kita akan lebih banyak memberikan pengetahuannya, kita akan lebih banyak memberikan teori, ya. Sedangkan untuk mentoring session, nanti ketika teman-teman nih ya, setelah classroom biasanya kita akan memberikan tugas, ya, kita akan memberikan assignment. Dan nanti ketika mentoring session, ketika teman-teman ada pertanyaan atau menemukan hambatan ya ketika mengerjakan tugas tersebut,
teman-teman bisa langsung tanyakan ke mentor-mentornya di mentoring session tersebut. Begitu. Nah, untuk subjeknya apa saja sih yang akan kita akan kita berikan ya dari Tures dan Prasetya Mulia. Itu pertama kita akan memberikan materi tentang entrepreneurship gitu ya. Dan ini lebih spesifik lagi adalah entrepreneurship di bidang tourism. Setelah itu kita juga akan memberikan materi di digital business ya, karena ketika masa pandemi ini mau tidak mau bisnis semuanya harus berubah ke arah digital gitu. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara yang lama, cara yang tradisional. Dan setelah itu kita juga akan memberikan ilmu-ilmu tentang marketing, sales, operation, finance, dan bagaimana sih cara kita benar-benar mengaplikasikan ilmu-ilmu tadi gitu ya, teori-teori tadi di lapangan gitu ya. Jadi memang kita ini sudah memilih ya, dari Tures dan Prasetya Mulia kita sudah memilih apa aja sih yang kira-kira betul-betul diperlukan nantinya oleh calon-calon entrepreneur di bidang pariwisata ya. Dan kami kira 6 materi ini yang mudah-mudahan bisa membekali teman-teman nantinya ketika langsung berhadapan dengan customer gitu. Mungkin dari saya itu saja ya. Nanti jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung menghubungi saya. Nanti saya juga akan sharing ya nomor di sini yang bisa teman-teman hubungi. Oke. Nah, itu dari kurikulum dan timeline-nya. Setelahnya akan ada sedikit motivasi dari Pak Hari Cahyono ya. Pak Hari sudah bergabung dengan kita ya? Sudah. Oke, baik kalau kayak gitu. Berarti langsung saja saya berikan waktu dan tempatnya ke Pak Hari. Silakan Pak. Slide-nya bisa ditampilkan? Ya. Baik. Baik, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini akhirnya kita bisa ketemu ya, bisa menjalankan program kerjasama antara Tores dengan Prasetya Mulia, yaitu Tourism Startup Program ya. Jadi program ini dirancang sudah cukup lama gitu ya, sudah cukup lama kita siapkan secara detail gitu ya, programnya seperti apa, yang terbaik seperti apa, yang dibutuhkan untuk membangun kembali industri pariwisata itu apa saja ya, khususnya dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19 gitu. Jadi syukur alhamdulillah akhirnya program ini terlaksana gitu ya, dan saya lihat antusiasme dari teman-teman semua luar biasa gitu ya. Ketika mendaftar saya memang tidak melihat semua gitu ya, tapi beberapa saya melihat ide beraninya itu luar biasa gitu ya. Jadi ketika di-trigger ternyata potensi dari teman-teman itu pada keluar ya. Jadi muncul ide-ide berani ya, yang out of the box gitu ya. Yang mudah-mudahan hal-hal tersebut itu nanti bisa difasilitasi oleh program ini begitu. Nah, saya hanya ingin memberikan pengantar saja gitu ya. Mengapa kita menyelenggarakan program seperti ini ya. Tadi Pak Indra sudah menyampaikan beberapa poin gitu ya, yang cukup convincing begitu ya, bahwa industri pariwisata ini bisa bangkit kembali begitu ya. Jadi kalau menurut saya di balik krisis itu kan selalu ada peluang gitu ya. Jadi krisis pandemi COVID yang sudah lebih dari setahun ini, kalau saya melihat ini adalah kesempatan dunia sedang menata kembali gitu ya. Jadi seluruh kehidupan di dunia ini mau tidak mau akibat dari pandemi COVID ini harus ditata ulang gitu ya. Jadi saya setuju dengan istilah the Great Reset gitu ya. Jadi ini kesempatan justru ini kesempatan ya untuk membangun kembali ya dengan cara berpikir yang baru,
Reza bisa tolong di next animasinya bisa ditampilkan aja. Ya. Nah, jadi kita tahu ya dampak COVID ini kan luar biasa ya. Dan dampaknya itu tidak hanya lokal, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia kehidupan manusia porak-poranda luar biasa gitu ya. Kita nggak akan menyangka Singapore Airlines ya, airline yang begitu bagus gitu ya, mereka tidak apa ya, tidak sanggup juga menghadapi COVID begini ya, sehingga mereka terpaksa ya menjadikan pesawat yang begitu mahal itu diubah sebagai rumah makan gitu ya. Kemudian di Thailand ya, di Thailand itu kita pernah membaca gitu ya, Thai Airways itu mulai jualan gorengan, coba bayangkan ya. Bisnis yang begitu high profile itu demi bertahan itu mereka mau melakukan apapun gitu ya. Air Asia juga begitu, mereka masuk ke bisnis food delivery gitu ya. Ini sesuatu yang kita tidak bayangkan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi tetapi di sisi yang lain ya, di sisi yang lain walaupun dampaknya luar biasa gitu ya, Garuda juga kelihatannya menghadapi masalah yang juga sangat berat gitu ya. Tetapi walaupun dampaknya begitu luar biasa, toh ternyata kita masih hidup ya. Ternyata kita masih hidup. Jadi dunia belum kiamat ternyata begitu ya. Jadi saya sih percaya bahwa if it doesn't kill you, it makes you stronger gitu ya. Jadi kalau kita bisa melewati suasana yang sangat berat ini, justru kita bisa punya kesempatan untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik gitu ya. Ya tentu saja ada syaratnya ya, ada syaratnya bahwa kita tidak boleh terus-terusan mengeluh ya. Tetapi kita justru harus bangkit gitu ya. Kita harus bangkit. Peluang apa nih yang masih bisa kita lakukan gitu. Nah, jadi dari perspektif itu benar bahwa akibat pandemi ini dunia sedang ditata ulang ya, the Great Reset ya. Situasinya berbeda, environment-nya berbeda ya. Tetapi itu juga memunculkan peluang baru ya. Peluang baru. Justru dalam kondisi COVID kita melihat dua raksasa startup Indonesia, Gojek dan Tokopedia, dia melakukan corporate action yang luar biasa besar gitu ya. Sekarang mereka justru menjadi perusahaan terbesar kedua, hanya kalah dari BCA ya. Bayangkan perusahaan baru muncul itu bisa mengalahkan Astra yang begitu besar ya, yang sudah berjuang begitu lama gitu ya. Nah, kesempatan-kesempatan itu ternyata muncul gitu ya, kalau kita kreatif enough, kita inovatif enough ya, kemudian kita never give up gitu ya, gitu. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan teman-teman semua gitu ya. Iya, sekarang kondisinya lagi sulit gitu ya, tetapi saya pesan jangan mengeluh ya, ayo kita bangkit ya. Mari kita lihat sisi yang lain gitu ya, sisi yang lain bahwa ini justru kesempatan untuk menata ulang ya. Ini next Reza. Halo Reza, next. Iya. Jadi ini justru kesempatan kita untuk menata ulang gitu ya. Kita tahu bahwa 9 menurut datanya Mas Indra malah 99 ya. 99 pemain bisnis pariwisata itu pada give up ya. Mereka banyak yang switch bisnisnya ke makanan dan sebagainya dan hanya tinggal 1% gitu ya. Jadi orang yang seperti Pak Indra ya itu hanya 1% ternyata di Indonesia ini. Dan Pak Indra membuktikan bahwa even dalam kondisi
dalam kondisi krisis, opportunity itu masih ada gitu ya. Jadi masih banyak orang-orang dalam tanda petik orang-orang gila gitu ya, yang mereka walaupun kondisi COVID begini ya, mereka masih pengen untuk berwisata ya. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya. Jadi bayangkan masih ada orang itu ya, mereka saking inginnya pergi ke Turki itu mereka rela untuk melakukan PCR swab test berkali-kali ya. Sebelum mereka berangkat mereka dites, kemudian begitu pulang mereka juga dites ya. Even mereka harus diisolasi gitu ya, diisolasi dulu gitu. Mereka rela gitu ya. Ternyata orang-orang seperti itu masih ada ya. Dan ingat bahwa penduduk kita itu 260 juta begitu ya. Kalau 0,0 sekian persen saja orang seperti itu marketnya masih cukup besar ya. Tadi Mas Indra menunjukkan foto-foto gitu ya, bahwa selama pandemi ini kita telah memberangkatkan grup ke Turki ya, itu 21 kali ya Mas Indra ya. Kemudian ke Labuan Bajo kita juga masih memberangkatkan 24 grup ya ke Labuan Bajo. Nah ini kami hanya ingin menunjukkan bahwa opportunity is there ya, peluang itu masih ada gitu ya. Asal gitu ya, asal kita mau, asal kita berani melakukan sesuatu yang dengan cara yang berbeda gitu ya. Next Reza. Nah, dengan kepercayaan itulah maka kami ingin mengajak teman-teman gitu ya. Hey, ini ada peluang ya. 99% pelaku bisnis pariwisata itu mereka sudah terlanjur keluar gitu ya. Ini kenapa nggak kita isi bareng-bareng begitu. Dalam kondisi sekarang saja masih banyak orang yang berwisata. Bayangkan nanti tahun depan ketika jumlah orang yang divaksin semakin banyak gitu ya, opportunity itu semakin banyak gitu ya. Dan kalau kita nggak mempersiapkan diri dari sekarang ya nanti kita nggak akan bisa mengambil peluang itu gitu ya. Nah makanya jadi dengan program ini kami itu ingin sharing ya ke teman-teman semua ya, bahwa ini ada opportunity, ayo kita garap bareng-bareng gitu ya. Dan program ini didukung penuh oleh Prastia Mulia. Jadi yang kita lakukan itu bukan hanya trial and error, itu semuanya sudah dipikirkan gitu ya. Background teorinya juga kita tampilkan. Karena kita semua Torres dan Prastia Mulia itu sangat concern gitu ya, sangat concern bahwa dunia pariwisata Indonesia harus bangkit ya. Mumpung orang-orang sudah pada keluar ya, ayo kita siapkan diri ya. Dan kita tidak berpikir hanya skala nasional ya, kita berpikir secara global gitu ya. Mengapa tidak nanti justru dengan adanya pandemi ini, ketika dunia sedang di-reset gitu ya, kalau kita bekerja keras, kita masuk duluan, siapa tahu ya, kita berharap dunia pariwisata Indonesia bisa leading ya. Selama ini mungkin kita kesulitan untuk bersaing dengan negara-negara yang lain. Kenapa tidak kita ambil kesempatan sekarang ini untuk bangkit bersama-sama? Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Selamat mengikuti program ya. Ayo kita bekerja keras dalam waktu 3 bulan ke depan ya. Kita siapkan sungguh-sungguh untuk menyongsong era post COVID gitu ya, yang mudah-mudahan dengan persiapan yang matang ya, dengan background teori yang solid, kemudian dengan infrastruktur yang akan disiapkan oleh Torres, nanti kita semua bisa maju bersama-sama ya.
selamat mengikuti bootcamp. Saya doakan semoga teman-teman sukses ya. Apa yang teman-teman impikan itu bisa kita realisasikan bersama-sama ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Hari, Mas Reza. Waktu terus berjalan ya, dan kita punya keterbatasan waktu, tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya untuk bisa menyelesaikan sesi pertama ini on time. Tapi seperti ada pepatah lama yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Saya sendiri nggak tahu pepatah itu dari mana, tapi teman-teman pasti sering dengar ya. Nah, kita ingin teman-teman juga kenalan ya, profil nama teman-teman, profil teman-teman saat ini apa yang sedang dikerjakan dan apa sih ide berani teman-teman ya untuk ikut TPM TSP ini. Kalau di kelas ya offline itu gampang ya, kita bisa urut dari kanan ke kiri. Kalau di online agak susah. Jadi saya akan bantu dari layar saya aja ya. Nah, di layar saya yang paling dekat adalah Pak Widi. Nah, mungkin Pak Widi bisa introduce Pak. Terima kasih. Ya, saat ini apa yang dikerjakan, kemudian ide berani Bapak apa di bidang turisme sehingga berminat ikut TPM TSP ini. Silakan Pak Widi, 1 menit silakan Pak. Terima kasih Pak Indra. Perkenalkan nama saya Widi. Saya pensiunan dari Garuda. Sekarang lebih banyak kegiatan saya lebih banyak berkebun sekarang dan melihara kucing di rumah. Bisa dibilang banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal yang nggak kepikiran gitu. Nah ini ada program ini saya pikir ada baiknya saya coba untuk ikut. Ya siapa tahu ada hal yang bisa ikut dikembangkan di sini. Ide saya sebetulnya tidak muluk-muluk karena bertolak dari pengalaman saya sendiri itu untuk touring, maksudnya touring itu untuk pergi traveling maksud saya itu seringkali saya buat sendiri gitu. Saya buat sendiri karena setiap kali pergi ke travel bureau itu ditawarkan oleh paket. Saya nggak suka paketnya karena relatively tidak sesuai dengan keinginan saya gitu. Jadi saya bikin sendiri. Nah, karena saya bikin sendiri ya memang jatuhnya lebih mahal dan lebih repot karena biayanya biasanya lebih besar. Cuma saya puas dengan cara seperti itu. Nah ini makanya judulnya itu bespoke individual itinerary ya kalau saya tidak salah. Saya lupa judulnya malah saya bikin judul sendiri. Tapi kurang lebih begitu Pak Indra. Terima kasih. Siap Pak Widi. Jadi ide berani Pak Widi adalah customize bespoke tour, ya. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Yeah. Jadi bukan ready package ya Pak ya. Iya. Yeah. Siap. Makasih banyak Pak Widi. Ini lanjut di sebelah Pak Widi kalau di komputer saya ya dengan Pak Wijayanto Suhadi. Silakan Pak Wijayanto. Terima kasih Pak Indra atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih pada Turis dan Prasetya Mulia yang memberikan kesempatan saya untuk gabung dalam program ini. Saya mulai menjalankan bisnis ini sejak tahun 2010. Pertama kali saya menjadi guide Pak, jadi pemandu kunjungan gitu Pak. Jadi ada tamu-tamu dari luar, dari kampus, kemudian saya guide. Kemudian akhirnya bertambah, tamunya minta selain di guide, mereka minta ingin ada kegiatan pelatihan. Setelah berkembang pelatihan di dalam kelas maupun luar kelas, 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini saya merasakan ada demand yang lain, mereka ingin juga menikmati turisme. Gitu. Jadi akhirnya saya punya ide bagaimana menggabungkan antara program training dan program turis. Gitu. Jadi combining tourism and training. Nah ini saya sudah mulai sejak tahun 2017 menggabungkan ini. Tapi karena saya basicnya tidak banyak tentang pengembangan turis, maka saya rasa ininya stagnan gitu, perkembangannya lambat sekali. Nah, saya ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan dan juga imbas dari teman-teman bagaimana mengembangkan, mengkombinasikan antara
antara training, kegiatan training, dan kegiatan turis. Program yang saya tawarkan adalah Learning Indonesia, karena saya ingin tamu-tamu yang datang itu belajar tentang Indonesia. Tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu dalam training, tapi belajar tentang sosial, ekonomi, budaya Indonesia. Mereka akan belajar secara tidak langsung tentang bahasa, tentang masakan, tentang hal-hal tentang Indonesia lainnya. Ini yang saya coba siapkan menjelang mudah-mudahan nanti tahun depan, mudah-mudahan kalau sudah buka kembali, saya sudah siap untuk menawarkan ini ke pasar saya. Demikian Pak Indra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Wijayanto. Jadi kalau saya summarize, ini lebih ke edutourism ya Pak ya, education tourism. Ya. Ini menarik sekali karena memang trennya sebelum pandemi ini lumayan tinggi ya di beberapa negara. Yang mudah-mudahan kita bisa kerjasama, kita bantu juga ya Pak Wijayanto supaya niat baiknya ya ini terwujud, bukan hanya mengirim orang keluar Indonesia, bukan hanya mengirim orang luar ke Indonesia, tapi mungkin sebaliknya juga. Ya. Terima kasih Pak Wijayanto. Terima kasih. Next-nya di layar saya ada Pak Labansi Meo. Silakan Pak Labansi, 1 menit Pak. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Labansi Meo. Saya posisi di Biak Pak, di Papua. Saya bekerja di PT SDP Indonesia Ferry Persero. Kebetulan saya tahun 2020 kemarin kami membuka lintasan baru namanya Kepulauan Padaido. Di tempat itu ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai kawasan strategi KSPN ya, kawasan nasional strategi pariwisata. Di sana kami masuk, ada tempat wisata, alamnya bagus-bagus, tetapi orang yang mau berwisata ke sana sampai saat ini dari 21 pulau itu baru tersedia homestay sekitar 8. Jadi dengan masyarakat di sana, saya secara berkala saya komunikasi, mereka kesulitan bagaimana caranya mendatangkan orang. Lalu pada bulan sekitar November tahun 2020 kemarin, saya buka-buka internet, saya ketemulah ada iklan, jadi saya ikut semacam workshop di tourism ini. Jadi ide berani saya ajukan kemarin itu fasilitas homestay, guest house, dan fasilitas umum di wisata Kepulauan Padaido Kabupaten Biak Numfor. Tujuan saya belajar di sini, jika saya tahu saya ingin membantu masyarakat yang ada di pulau sana, karena kita ketahui bahwa di Pasifik, khususnya di Biak ini, banyak wisatawan mancanegara yang datang, tetapi mereka kesulitan tempat-tempat itu. Karena di sini sebenarnya tidak kalah bersaing dengan Labuan Bajo, namun ataupun Raja Ampat, hanya belum dikelola dengan baik. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam Pak Labansi. Terima kasih. Jadi Pak Labansi ini idenya adalah mengembangkan destinasi di Pulau Panaido ya, di Biak ya. Semoga setelah mengetahui teorinya dari Prasetya Mulia dan kita belajar sedikit prakteknya dari Tures, Panaido bisa jadi next Raja Ampat atau next Labuan Bajo ya Pak ya. Siap Pak. Terima kasih Pak Labansi. Lanjut, next-nya di layar saya ada Ibu Novi. Silakan Ibu Novi, 1 menit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya Novi Sadikin. Kegiatan saya sekarang ini freelance saja. Jadi saya dulu pernah bekerja di staff travel agent di Mataram di Lombok, dan kemudian di situ rata-rata adalah turis pariwisata massal gitu. Jadi ya tadi udah dibilang misalnya paket-paket, kemudian datangnya juga banyak orang. Nah kemudian saya punya gagasan bahwa sebetulnya
di Indonesia ini sumber daya alamnya sangat banyak gitu ya, tetapi jarang orang yang tahu. Dan kemudian kalau saya lihat kalau di Lombok itu kebanyakan dia banyak juga orang asing atau orang di kota atau orang orang kota yang kemudian menjadi pengelola gitu. Padahal kalau di daerah-daerah di seluruh Indonesia juga sebetulnya kalau misalnya diajak untuk kerjasama juga bisa, misalnya seperti tadi yang Pak Labansi itu gitu. Jadi gagasan saya untuk ide berani saya ini adalah lokal tampil global, di mana kekayaan lokal ini justru yang menjadi yang menjadi daya tarik utama untuk menjadi sebuah pariwisata yang peduli kepada masyarakat lokal, kebudayaan lokal, kemudian kearifan lokal, juga kepada sejarah, kemudian kepada keindahan alam, misalnya geopark dan lain sebagainya. Kayaknya itu aja ya. Siap, Ibu Novi. Jadi kalau saya simpulkan, ini lebih ke arah cultural atau heritage tourism. Ya, lebih ke ekoturism gitu, Pak. Ekoturism. Ekoturism ya, oke. Iya. Terima kasih, Ibu Novi. Kita lanjut ke sebelah Ibu Novi di komputer saya ya, dengan Pak Rahman Ikhwan dari Lombok ya Pak ya. Silakan Pak Rahman. Ya, sepertinya masih di mute Pak, bisa di. Oke, siap, silakan Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa Pak Indra? Ya, sudah bisa, silakan. Sudah bisa ya? Sudah bisa, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Indra dan salam kenal Pak Indra. Saya Rahman Ikhwan dari Lombok. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bergabung di program ini. Semoga kedepannya bisa terus istiqomah gitu. Kemudian apa yang saya kerjakan sekarang ini adalah alhamdulillah di pandemi ini, semenjak awal-awal pandemi memang kita kesulitan Pak di travel ya kita. Namun alhamdulillah saya sendiri sama tim dari Lombok melakukan kegiatan seperti membuat platform digital seperti aplikasi, kemudian platform-platform yang memang kami buat untuk membantu teman-teman yang ada di di transportasi air. Jadi selama ini kami membantu mereka untuk mengintegrasikan aplikasi dan sistem online booking dan offline booking yang ada di Gili Trawangan dan 3 Gili lainnya. Gitu. Kemudian ide bisnis saya, ide berani saya kemarin saya ajukan adalah kami itu mengajukan dengan tema sebenarnya adalah explore your own unique local experience without worrying your day end gitu. Di sini kami menggabungkan mungkin dari idenya Pak Widi sama Ibu Novi agak mirip, cuman di sini kami mengikut sertakan atau tamu-tamu kami sering memang pengen ke suatu destinasi dan mereka membuat itinerary sendiri, tetapi kadang isunya adalah remote situasi gitu atau keadaan tanpa akses atau apapun itu gitu sehingga kesulitan untuk menjangkau destinasi itu. Nah di sini kadang juga terjadi ada ketakutan sangat jauh dengan akomodasi atau hotel tempat menginapnya, sehingga saya dan teman-teman di sini tim saya berpikir, dan kalau seandainya harinya mereka bisa tinggal di situ
kemudian mereka bisa mengeksplor destinasi yang mereka inginkan hari mereka gitu. Nah, dengan cara mungkin camping, kami menyediakan fasilitas camping. Kemudian kalau seandainya di destinasi itu ada hotel atau akomodasi yang disediakan oleh masyarakat seperti homestay, maka mereka juga bisa mengcustomize tempat tinggal mereka, bisa memilih hotel jika ada hotel, atau jika ada homestay maka mereka pilih homestay, atau tadi itu yaitu paket camping yang memang mereka bisa pilih gitu. Jadi di sini adalah customize itinerary tour, sekalian juga customize tempat nginap gitu, baik itu sebuah hotel, terus homestay maupun hotel jika ada gitu. Nah, sehingga kalaupun tamu khawatir dengan paket yang tinggi karena customize itinerary, maka di sini mungkin bisa terbantu dengan fasilitas camping yang memang tidak semahal hotel gitu. Kemudian dengan seperti itu juga kami ingin memberdayakan masyarakat setempat, di mana pos-pos camping yang kami peran mereka untuk memasak untuk turisnya ataupun fasilitas yang mereka miliki di daerah itu, mereka bisa utilize dengan baik gitu. Mungkin seperti itu gambarannya. Baik Pak Rahman, terima kasih. Jadi idenya ini lebih ke ekoturism, tapi customize ya. Jadi customize ekoturism ya Pak Rahman ya. Untuk destinasi. Iya Pak. Siap. Makasih Pak Rahman atas ide beraninya dan perkenalannya. Kita lanjut, di layar saya ada Pak Rian. Nah, boleh Pak Rian, silakan 1 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Terima kasih Taures dan Prasetya Mulia yang memfasilitasi saya untuk bisa gabung di sini gitu. Basically awalnya saya mempunyai sebuah travel kebetulan di Jepang ya Pak, di Jepang dan di Rusia, beberapa negara di 2 negara itu. Terus saya pada tahun 2015 saya kembali ke Indonesia, terus membuka sebuah travel umroh dan dibilang studi tour lah buat sekolah-sekolah dan edutourism juga lah. Jadi visit ke pabrik-pabrik seperti itu, tapi khusus anak-anak SD, SMP, SMA. And then itu berjalan sampai akhirnya pandemi kemarin yang dinyatakan bahwa semua travel di Indonesia hampir sebagian besar beralih bisnis gitu ya. Akhirnya saya bersama tim mencoba bagaimana usaha travel ini tetap jalan gitu. Dan qadarullahnya alhamdulillah pada waktu setelah Lebaran 2020 saya dan teman-teman membuka sebuah ekoturism dan sport activity gitu yang sifatnya outdoor, yang basisnya ada di Sentul Pak gitu. Dan akhirnya itu yang saya develop sampai sekarang. Nah, kenapa saya dan teman-teman itu membukanya outdoor activity, karena ya orang-orang kita masih ketakutan lah Pak gitu untuk menghadapi pandemi ini gitu. Nah, terus terang kami belum berani membuka seperti yang tadi Torres sampaikan, bahwa ke luar negeri gitu ya, karena tingkat risikonya terlalu besar gitu. Dan yang kami lakukan di sini adalah kita tidak pernah melakukan open trip Pak, tapi kita ke close group atau family trip, karena biar kita misalnya ada yang kena COVID atau apa, kita tracingnya gampang, jadi lebih meminimalisasi risiko sih Pak gitu. Dan ada disclaimer, ada do and don't-nya yang kita sangat jaga kepada tamu gitu. Nah, ide gilanya dari saya adalah ekoturism, terus digabungkan dengan road trip dan food tourism atau gastronomic tour ya Pak, tapi melalui Travelpedia. Travelpedia itu berbasis aplikasi seperti Tokopedia atau Traveloka. Jadi calon customer itu bisa memilih-milih program dan segala macamnya, seperti itu sih Pak. Itu dari kami gitu. Dan mudah-mudahan sih dengan adanya program ini, kita semua yang ada di sini bisa melalui ini semua dengan baik dan dengan selamat lah Pak gitu Pak. Itu aja Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi idenya Pak Rian ini sebetulnya banyak ya, ada ekoturismnya, ada food tourism ya atau culinary tourism ya,
Dan road trip, Pak. Kenapa saya kalau boleh masih ada waktu, kenapa ekoturism? Karena kita mengempowerment masyarakat sekitar, Pak. Jadi kita masyarakat sekitar harus kena dampak daripada turisme yang akan kita lakukan. Terus yang kedua, kenapa road trip? Nah, pemerintah ini kan membangun jalan, Pak, infrastrukturnya sangat bagus. Nah, itu bisa kita manfaatkan sih dengan road trip itu. Dan kalau dilihat dari data gitu ya, dari data yang mudik atau yang berpergian keluar Jakarta, itu sangat banyak sekali menggunakan mobil. Jadi indikatornya apa? Indikatornya di pom bensin sepanjang tol Pantura itu sekarang udah bagus-bagus, Pak. Jadi makanannya juga lengkap gitu. Nah, kenapa kok food tourism? Karena hampir rata-rata orang Indonesia itu suka makan, Pak. Jadi misalnya kita ke Labuan Bajo, ya kita makan yang makanan khas Labuan Bajo. Kita makan ke Jogja, kita makan gudegnya gitu, Pak. Tapi kan kita bisa mengempower masyarakat sekitar situ sih, gitu. Nah, supaya lebih gampang, ya kita harus, karena di era digital, ya kita better sih menggunakan ya kayak aplikasi gitu, Pak. Seperti ide saya namanya Travelpedia, jadi ya mirip-mirip Tokopedia, mirip-mirip Traveloka gitu sebetulnya. Itu aja sih, Pak. Oke, makasih banyak Pak Rian. Ya, idenya banyak ya. Cuma dalam 3 bulan ini mungkin nanti harus dipersempit ya, karena. Ya, siap. Ya, tapi nanti sambil jalan, Pak. Makasih banyak Pak Rian. Sama-sama, Pak. Next-nya di layar saya ada Ibu Dian Nafi. Boleh Ibu Dian perkenalan? Mudah-mudahan sih bisa 1 menit ya, karena teman-teman ternyata semangat ya. Jadi lebih dari 1 menit, tapi nggak apa-apa ya. Kita usahakan karena materinya masih belum kita sampaikan dan banyak ya. Mudah-mudahan sih kekejar ya, jam 6 selesai. Silakan Ibu Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tulis dan Prastaria. Jadi ide brand yang kemarin saya sampaikan adalah Right Travelicious. Jadi saya menggabungkan antara traveling, tourism dengan menulis sehingga teman-teman yang ikut tour dan travel, mereka akan ada produk berupa tulisan yang digabung menjadi 1 buku. Yang kemarin kita udah lakukan itu para arsitek dari berbagai kota datang ke kota kami di Demak, terus kami sambil jalan ke beberapa spot, kami menuliskan perjalanan itu, kemudian apa kesan yang kami tangkap, terus tulisan dari 17 orang ini kami satukan menjadi sebuah antologi, menjadi sebuah buku yang akhirnya buku itu kami sajikan melalui beberapa webinar ke beberapa universitas. Jadi idenya berangkat dari situ. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian. Jadi lebih ke membuat experience ini ya, idenya Ibu Dian adalah membuat tour experience itu lebih dalam dengan ada semacam blog atau jurnal atau buku mungkin ya setelah tour itu selesai gitu ya Ibu ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Ibu Dian. Lanjut dengan Pak Dodik di layar saya. Silakan Pak Dodik. Perkenalan kepada tim dan ide berani Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, kamera saya ada masalah, jadi mungkin saya secara audio aja. Jadi dari beberapa bapak-bapak, ibu-ibu, ide-ide semua, saya pikir bagus gitu, dan semua sepertinya sudah expert di bisnis hospitality. Sedangkan saya saat ini bekerja di bidang logistik atau supply chain. Ya kebetulan memang beberapa kesempatan suka jalan sama anak istri ya. Itu yang mendorong saya selama ini bagaimana ya katakanlah turis atau pariwisata khususnya di Indonesia itu bisa lebih maju dalam arti lebih baik gitu. Nah, ide berani saya sih sebetulnya simpel aja. Saya fokus di wisata kuliner gitu. Jadi kenapa? Karena biasanya kan setiap kita melakukan suatu bisnis trip, family trip maupun wisata, salah satu dari 3 aspek yang kita bawa biasanya kan oleh-oleh gitu ya, atau dalam hal ini biasanya bisa kuliner khas yang kita datangin gitu. Nah, itu yang menjadi latar belakangnya. Tujuannya adalah bagaimana wisata kuliner itu khususnya di beberapa daerah di Indonesia secara spesifik bisa lebih terbuka gitu ya, bisa lebih dikenal,
dan juga bisa lebih mudah didapatkan ya dari. Jadi kalau selama ini kita misalkan pengen Halo Pak Dodik, putus-putus. Oke. Halo Pak, kayaknya putus-putus ya. Oke, nggak apa-apa Pak Dodik. Ya, putus, tapi kita udah nangkep ya. Jadi Pak Dodik ini idenya adalah fokus untuk mencari komunitas atau customer yang memang fokus atau ingin wisata kuliner ya Pak ya? Ya, wisata kuliner gitu. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa UKM di daerah dari Medan, Palembang, Padang, terus Bangka, Jogja, Surabaya, Malang gitu ya. Khususnya untuk yang kuliner gitu. Jadi kita ya melalui media juga, media sosial atau digital gitu. Jadi mereka bisa pesan, kita bisa provide untuk dikirim ke mereka. Itu sih ide berani dari saya. Terima kasih. Baik Pak Dodik, terima kasih. Kita lanjut di layar saya dengan Ibu Eva Rahmawati. Silakan Ibu Eva. Baik. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya Mas. Sedang ada di luar. Ya, kedengaran, silakan. Ya, terima kasih. Bentar, saya buka dulu deh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Farah Mawati. Saya dari IPB. Jadi tadi kalau saya mendengar dari Bapak dan Ibu semua, hampir semuanya sudah berpengalaman dalam bisnis wisata. Nah, kalau saya tuh kalau mau dibilang nol sama sekali dalam bidang bisnis. Nah, kebetulan saya sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB di jurusan Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Jadi saya berharap waktu saya mendapatkan email mengenai program ini, saya mencoba apply itu karena saya ingin mencoba tidak hanya bisa mengajar di kelas, tapi bagaimana saya bisa mencoba menjadi praktisinya juga, begitu. Kebetulan karena latar belakang saya di kehutanan, di konservasi sumber daya hutan, jadi saya banyak bergerak di wisata, atau misalnya tadi teman-teman Bapak dan Ibu semua terkait dengan ekowisata atau eduwisata. Jadi saya banyak bergerak di situ, kebetulan di kawasan di rural area. Ada satu hal yang membuat yang muncul ide itu adalah sekarang ini yang menikmati wisata itu sebagian besar adalah orang yang maksudnya yang kalau saya bilang kan normal, yang tidak memiliki kebutuhan khusus begitu. Sedangkan di masyarakat Indonesia itu kan banyak sekali penyandang disabilitas, dan itu sepertinya mereka belum mendapatkan haknya. Kalau misalnya kita melihat dari haknya sebagai manusia untuk menikmati alam, kemudian berjalan-jalan, nah itu sepertinya masih belum diperhatikan begitu. Jadi ide saya memang lebih ke arah wisata, tapi konsumennya yang lebih khusus, maksudnya yang mengarahnya ke yang penyandang disabilitas agar mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan wisata, terutama karena latar belakang saya di kehutanan lebih ke alam begitu Mas, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti saya sih berharap dari sini saya bisa belajar banyak mengenai bisnis, terutama dari teman-teman yang lain tadi, dari tour guide, kemudian dari logistik, hospitality, karena saya memang nol sama sekali di sini. Gitu Mas, terima kasih. Oke, makasih Ibu Eva. Jangan khawatir Bu, tidak ada pengalaman tidak berarti nanti setelah selesai akan menjadi yang nol lagi. Yang malah mungkin bisa jadi yang paling jago. Ya. Amin. Nanti kita akan idenya adalah general tourism atau lebih ke ekoturism, tapi pasarnya pasar niche ya untuk penyandang disabilitas. Ya. Oke. Ini mulia sekali Bu, mudah-mudahan kita bisa bantu ya apa yang jadi cita-cita Ibu, dan mudah-mudahan malah akan menjadi akan menjadi pionir di Indonesia untuk tourism program untuk disabilities yang bukan hanya untuk beberapa kategori disabel ya Bu, mungkin banyak kategori ya, jadi yang masalah dengan kaki, tangan, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Mudah-mudahan ya Bu. Oke. Makasih Bu Eva. Yang terakhir ya, sebetulnya kita ada total ada 14 partisipan, cuma saya nggak tahu yang 4 lagi ini karena bermasalah secara teknis atau apa ya. Nanti kita akan cek. Yang terakhir dengan Bapak Denny Yulian. Pak Denny, silakan Pak Denny. Ya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Denny Yulian. Mohon maaf nih, saya videonya mungkin saya nggak hidupkan karena sinyal di tempat saya kurang bagus ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Jadi saya sendiri latar belakangnya adalah
pengusaha di bidang air limbah gitu, ya kan? Perihal ide berani yang saya tampilkan di sini adalah travel at city backyard. Maksudnya saya lihat sebetulnya dalam masa pandemi ini kan masalah traveling ini kan banyak dibatasi ya, soalnya supaya tidak menyebar kemana-mana yang COVID. Sebetulnya itu sementara keinginan untuk istilah wisata tuh banyak gitu ya, terutama di teman-teman yang di Jakarta gitu. Dan saya lihat ada peluangnya adalah bahwa sekitar Jakarta tuh banyak sekali tempat wisata yang sangat bagus begitu ya kan, dan semuanya bisa sangat terjangkau. Jadi cuma 1 hari travel begitu ya kan, sehingga itu bisa dapat semua gitu. Nah, saya lihat ide ini cukup bagus. Pertama adalah bisa memberikan istilahnya ya yang pengen wisata, dan kemudian kedua ini bagusnya juga untuk masyarakat lokal ya gitu ya, bisa mereka mendapatkan pekerjaan lah, apakah itu sebagai pemandu atau dan lain sebagainya. Demikian ide berani dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Jadi idenya adalah traveling, tour, tapi nggak jauh-jauh dari kota ya Pak ya. Jadi betul. Cari atau menawarkan destinasi yang mungkin hanya 1 hour, 2 hours drive gitu ya Pak dari kota ya Pak ya. Betul, betul. Baik, unik sekali Pak idenya. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih teman-teman semua sudah memperkenalkan diri masing-masing. Ya mudah-mudahan ini interaksinya nanti ke depan bukan hanya antara teman-teman dengan Tures atau dengan Prastia Mulia, tapi saya yakin ini akan menjadi semua teman-teman ini akan menjadi future business partners ya, mudah-mudahan ya. Jadi kita doakan ya seperti itu, dan ya selain itu kita juga bisa berdiskusi banyak hal ya. Karena pasti ada kaitannya ya antara ekoturism dengan tadi Ibu Eva tentang disability, itu pasti semuanya ada ininya ya, jadi ada kaitannya. Oke. Ini waktu nggak kerasa ya, tadi jatah masing-masing 1 menit, tapi kalau saya rata-ratakan ternyata 3 menit ya. Nggak apa-apa, semangat ya mudah-mudahan teman-teman semua. Sebelum kita lanjut dengan materinya, nanti Ibu Dini akan sampaikan, ada yang terlewat nggak ya? Kayaknya sih udah semua ya, tapi siapa tahu ada yang terlewat, sepertinya nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan ya, langsung ke materi sesi pertama. Ibu Dini yang akan menyampaikan, nanti Ibu Dini juga mohon perkenalan ya Ibu Dini ya, ke teman-teman semua. Kemudian ini yang jadi challenge nih ya, Ibu Dini sebetulnya persiapan materinya untuk waktu 1,5 jam. Saya nggak tahu, ini hanya sekitar 50 menit, 40 menit, mudah-mudahan bisa terdeliver ya Ibu Dini ya. Iya, Pak Indra, nanti kita kondisikan saja ya Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang sambil dilakukan antar kita gitu. Nanti mungkin katanya Mas Reza mau buatkan grup juga nih Pak Indra supaya networkingnya terjadi gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa yang bisa dilakukan di luar sesi Zoom gitu. Oke, iya Bapak dan Ibu, ini saya lihat sih Bapak dan Ibu sudah di depan kamera kurang lebih 1 jam. Gimana kalau kita break dulu 5 menit supaya Bapak Ibu mungkin mau istirahatkan mata dulu, mau pegel-pegel dulu ya, maksudnya peregangan dulu ya. Saya nggak apa-apa sih Pak, jadi cuma mungkin nantinya saya usahakan sih jam 6 kita selesai, jadi harusnya ada break-nya 5 sampai tadi ya 10 menit gitu ya, 16.50 sampai 17, jadi kita breaknya 5 menit gitu ya. Jadi tapi saya usahakan kita jam 16 atau saat azan kita sudah selesai gitu ya. Setuju Bapak Ibu, kita break dulu 5 menit. Halo Bu, boleh ide dari saya lanjut, Bu, ini kan saya di Lombok, jadi waktu kalau bisa breaknya itu sekitar 15 menit lagi gitu kan, berhubung azan sebentar lagi gitu. Oke, kalau gitu kalau boleh seperti itu. Oh boleh aja. Kalau gitu gini aja, kalau Bapak Ibu perlu break ya silakan aja diatur sendiri berarti ya. Kita lanjut terus gitu berarti ya Bapak Ibu ya. Oke, gimana Pak Indra, Mas Reza? Pak, lanjut Bu. Lanjut aja ya, masih semangat ya. Dilanjut nanti gini. Jadi untuk informasi teman-teman semua, materi ini pun ini direkam ya. Nanti rekamannya pun akan di-share di website ya, website TPM-TSP batch 1. Jadi untuk teman-teman yang memang seperti Pak Rahman ya harus harus sholat maghrib atau sholat isya ya. Pak Bansi juga mungkin udah 2 jam lebih ya dari Jakarta. Itu silakan ngebut, nanti bisa diputar kembali sih ininya materinya. Jadi dengan begitu kita tetap bisa on time ya.
dan yang teman-teman yang ketinggalan dengan materi nanti bisa diputar kembali materinya gitu. Setuju ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke. Jadi mungkin nggak perlu bisa lanjut ya. Bisa lanjut berarti ya. Oke. Biar cepat ya. Siap. Iya. Silakan Mbak Dini. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sudah mendengar sharing ide Bani dan pengalaman Bapak dan Ibu. Jadi sepertinya saya juga sharing aja sebenarnya. Saya yakin Bapak dan Ibu pengalamannya lebih banyak dari saya. Ini hanya sharing apa yang saya pelajari dan mungkin yang dilakukan di kampus Prasetya Mulia gitu ya. Kampus kami memang awalnya adalah business school dan alhamdulillah banyak entrepreneur lahir dari kampus kami gitu. Nah, ini yang saya sharing adalah benar-benar materi yang kami berikan di S1 Hospitality Business dan S1 Business ini kebetulan ada Mbak Agnes sama Mbak Sherin ya sedang tugas akhir dan jadi observer. Jadi kalau benar nggak nih mereka pernah belajar ini nanti bisa ditanya benar. Mereka pasti pernah dapat, hanya mungkin time frame-nya yang agak sedikit berbeda. Baik Bapak dan Ibu, supaya mempersingkat waktu ya, saya akan mulai share screen. Iya, sip. Oke, ini adalah program kita, lalu next-nya. Saya akan isi materi modul entrepreneurship sesi 1, topiknya adalah entrepreneurship mindset. Nah, ini tadi sudah dengan Pak Indra, kan tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenalan belum sayang ya mungkin belum jodohnya ya, tapi usaha terus, jangan pantang menyerah. Ini sedikit tentang saya saat ini mengajar di Prasetya Mulia mulai dari tahun 2015 menjadi faculty member gitu ya, nggak nyangka juga akhirnya justru jadi pengajar. Itu sebelumnya saya lama di wholesale B2B juga gitu, zaman masih mungkin teknologi belum secanggih sekarang, jadi wholesale travel itu memang menguasai bisnis B2B ya, jadi belum ada nih Tours di masa itu, jadi mungkin Tours membantu para pebisnis pariwisata ya supaya tidak terlalu tergantung dengan wholesale B2B yang ada. Kemudian saya banyak memberikan pelatihan memang tentang entrepreneurship, tentang value proposition, juga saya juga tertarik akhir-akhir ini masih baru ya, tentang social entrepreneurship. Jadi tadi saya senang dengar Ibu Deni sama Ibu Novi ya yang mau ada yang membantu membuat tour untuk para difabel ya, atau ingin membantu pemberdayaan UMKM lokal. Itu memang topik-topik yang menarik buat saya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit saja gitu ya. Semoga kiranya pengalaman saya layak untuk sharing kepada Bapak Ibu, kurang lebih begitu. Baik Bapak dan Ibu, ini kita banyak interaktif. Mungkin sebelum saya memberikan pelatihan, biasanya saya memberikan saya ingin tahu nih ya harapan Bapak dan Ibu. Jadi saya bisa misalnya tuliskan gitu di chatbot. Coba saya stop share dulu sehingga ini adalah menti.com ya. Saya share-nya belum to everyone. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa klik linknya. Nanti akan ada pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah apa sih harapan Bapak dan Ibu gitu, teman-teman semua dari pelatihan TSP ini gitu. Kalau saya share screen lagi, maka Bapak Ibu mungkin layarnya akan seperti ini nih. Ya, boleh Bapak dan Ibu di submit, diklik gitu ya. Kalau misalnya tidak memakai laptop gitu ya, hanya memakai handphone, mungkin ya nggak apa-apa, tulis aja di chat gitu ya, nanti saya juga bisa bacakan sama-sama. Silakan Bapak dan Ibu. Iya, coba saya stop share dulu. Saya cek Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Nggak bisa, Mbak. Belum ada kah? Belum bisa. Belum bisa ya, coba.
Coba saya cek lagi. My presentation. Oke, kalau gitu sambil menunggu, boleh Bapak dan Ibu tulis di chat aja. Nanti kita bisa sama-sama harapan mungkin 2-3 katanya. Saya sudah kirim, apakah bisa dibaca, diterima? Oh ya, coba saya lihat ya. Ada yang sudah bisa masuk ya Pak ya? Ya, bisa. Ya, saya lihat. Sudah mulai masuk. Iya. Kalau linknya susah, Bapak dan Ibu bisa tulis aja di chat ya. Memang kadang-kadang Mentimeternya juga agak lama gitu ya, tergantung koneksi internet ya. Jadi saya juga ya masih loading. Oke. Iya, coba saya present. Berdatangan. Baik Bapak dan Ibu mendapatkan coaching untuk memulai usaha di bidang pariwisata, dapat belajar bisnis wisata, lebih siap secara manajemen, ini menjadi supaya bisa kembali memulai bisnis setelah pandemi, ingin menjadi pengusaha yang sukses, amin, mengembangkan wisata kuliner, belajar swasta. Baik Bapak dan Ibu ya. Baik, harapannya besar, semoga pelatihan ini bisa membantu memberikan ilmu yang bermanfaat gitu ya, supaya kita kalau di Pak Setia Mulia kita bilangnya educated entrepreneurs gitu. Jadi pengusaha yang memiliki tahu juga tentang teori. Jadi atau pengusaha yang mengambil keputusan dengan judgment berdasarkan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi mungkin pengusaha gitu ya di bidang pariwisata yang ketika dia melangkah, dia bisa mempertanggungjawabkan langkahnya, atau dia memiliki justifikasi terhadap keputusan yang dia ambil. Baik Bapak dan Ibu, saya stop share, votingnya saya stop dulu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, harapannya ya semoga pelatihan ini bisa memenuhi harapan Bapak dan Ibu ya, Pak Indra ya, mungkin bisa dicatat. Baik, ini harus ditampilkan ya, nanti Bapak dan Ibu apakah dapat juga ya materinya hari ini, course introduction, tourism nowadays gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa baca ya. Nah, pariwisata sama-sama kita tahu bahwa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga tantangan pariwisata mungkin lebih besar, selain lebih besar juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga mungkin reaksi kita terhadap kondisi ini mungkin harus berbeda juga gitu ya. Kita harus secara klise memang bisa bilang kita harus lebih kreatif, lebih inovatif, tapi ternyata memang menurut hasil penelitian atau apa yang sudah terjadi gitu ya, para pengusaha atau entrepreneurs yang inovatif lah yang akhirnya bisa bertahan gitu ya, bisa bertahan menghadapi segala tantangan gitu. Nah, modul entrepreneurship diberikan pertama supaya memberikan basic gitu ya, ketika nanti teman-teman Bapak Ibu semua menjalankan bisnis pariwisatanya gitu ya, bisnis pariwisatanya bisa panjang langkahnya gitu. Baik, nah ini ini kita sama-sama tahu semua mengalami dampak baik di semua belahan dunia ya.
Mungkin bisa di-play biar agak lebih besar sedikit, Mbak. Bisa di apa? Oh iya, sorry. Ini ya, tadi supaya chatnya lebih kelihatan. Oke, baik. Sudah oke Bapak dan Ibu? Ya, lebih besar ya. Oke, sip. Nah, seperti kita lihat bahwa di mana-mana international tourist arrivals kalau sebelumnya meningkat, kalau ini minus. Minus artinya di mana-mana turis membatalkan perjalanannya gitu ya. 84% tahun 2020 gitu ya, turun sebanyak 84%, turun 84% mungkin bisa juga diartikan bahwa ada 84% turis misalnya di Asia Pasifik yang membatalkan perjalanannya. Gitu juga tahun 2021 sampai Januari ya masih terjadi pembatalan perjalanan wisata. Tapi tadi Pak Indra bilang selalu ada cara gitu ya untuk orang yang kreatif gitu. Mungkin bukan keadaannya yang harus diubah, tapi mindset kita yang harus diubah gitu ya. Dengan tantangan seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini sedikit definisi, mungkin Bapak dan Ibu sudah sering, tapi nggak apa-apa saya ulang aja. Pariwisata apa sih? Nah, pariwisata sama hospitality ini kayak ayam sama telur gitu ya. Ada yang bilang tourism itu di bawahnya hospitality. Ada yang bilang hospitality itu di bawahnya pariwisata gitu. Jadi kita nggak akan berdebat, tapi pariwisata biasanya menyangkup hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan seseorang keluar dari tempat dia tinggal gitu ya. Tapi sekarang ada staycation tuh ya, itu bukan pariwisata bukan ya. Kita nggak usah memperdebatkan dari definisinya dia wisatawan atau bukan ya. Yang jelas dia membutuhkan service gitu ya, service di bidang akomodasi. Nah, itulah yang kita lihat gitu. Nah, hospitality adalah semua bisnis yang berkaitan dengan host dan tamu. Jadi ya berkaitan dengan semua pemberi layanan dan tamunya gitu. Makanya hospitality ketika aliran yang mengatakan hospitality itu di kepalanya si tourism, dia mengatakan di bawah hospitality itu ada pariwisata. Jadi kalau servisnya untuk turis, dia hospitality juga, tapi segmennya aja turis gitu ya. Sebenarnya pada tourism juga sama gitu ya. Semuanya itu under pariwisata, hanya ketika dia berhubungan tentang servis itu hospitality gitu. Jadi kita nggak usah perdebatkan. Jadi orang ketika membicarakan tourism sebenarnya segala hal yang penyediaan jasa, produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan si turis itu sendiri gitu ya. Sedangkan hospitality secara umum core-nya adalah segala hal yang berhubungan dengan jasa, memberikan jasa antara si host atau orang yang punya tempat atau dengan tamu gitu. Oke, semoga saya nggak kecepatan ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin bisa kasih thumbs up ya. Ini kayak aman, Mbak. YouTube ya. Abis thumbs up, like, share, and comment ya. Baik, kita masuk ke topik kita gitu ya. Kita cerita tentang entrepreneurship gitu. Siapa sih? Nah, ini ada ponakan saya hai dulu. Hai. Oke, udah. Hai. Oke. Nah, kita kalau saya mau tanya dulu nih, kalau teman-teman Bapak dan Ibu mendengar kata entrepreneurship gitu, apa sih yang kebayang gitu ya Bapak dan Ibu? Saya akan stop share. Ini saya semoga maksudnya lebih interaktif gitu ya, tapi entah apakah ini malah menyulitkan apa enggak ya, semoga nggak menyulitkan. Oke, ini ada tadi ya, kalau biasanya kalau kelasnya lebih dari 10 gitu ya, ini bisa efektif dengan menti.com. Nah, ini saya masukkan lagi di chat, Bapak dan Ibu bisa klik linknya, lalu di sana ada pertanyaan tentang apa sih yang dipikiran Bapak dan Ibu dan teman-teman
boleh satu kata, boleh beberapa kata gitu ya, tentang what is entrepreneurship. Ya. Oke, apakah saya membuatnya voting? Oh, enggak deh. Ya, harusnya di layar Bapak dan Ibu ada ini ya, what is entrepreneurship. Bapak dan Ibu bisa masukkan 1, 2, 3 kata di sana. Ya, sudah mulai masuk. Sambil loading juga ini di saya. Bapak Ibu kesulitan bisa ditulis di chat juga sambil saya menunggu hasil dari Mentimeter ya. Ya. Kita lihat ya Bapak dan Ibu ya, saya present. Kelihatannya masih loading Bapak dan Ibu. Oke, ada kegiatan yang menciptakan added value bagi sendiri dan orang lain. Kemudian coba saya lihat ya Bapak dan Ibu. Ini sayang sekali Mentimeternya di saya masih loadingnya agak lama. Baik Bapak dan Ibu mungkin bisa langsung berpendapat juga boleh ya. Ini something went wrong ternyata di Mentimeter saya. Oke deh, kita lanjut aja ya Bapak dan Ibu ya. Ya, added value benar. Ada lagi Bapak dan Ibu mungkin yang mau share? Apa sih yang Bapak Ibu terlintas gitu oleh Bapak Ibu tentang entrepreneurship? Boleh mic-nya di open. Kedengaran Bapak dan Ibu? Iya. Atau saya lanjut ya Bapak dan Ibu kalau atau saya yang nggak kedengaran ya? Tadi Pak itu tadi udah angkat tangannya, Mbak. Oh iya, silakan Pak Wijaya ya, boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin secara simple entrepreneurship itu satu mental gitu atau satu inner
inner skill yang ada pada diri manusia, untuk kemampuannya untuk dia berpikir, menghasilkan satu produk, kemudian atau layanan atau jasa, ya, kemudian bagaimana dia menawarkan produk dan jasa yang tersebut pada orang lain. Jadi kemampuan seperti soft skill dan kemampuan mental juga. Terima kasih Pak Wijayanto. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, saya lanjut kalau gitu. Ya, Mbak, boleh? Kata kunci aja kali ya, Mbak ya? Iya, boleh, Mbak Novi. Kata kuncinya wirausaha, mandiri, creativity, networking, kemudian apalagi ya? Mandiri, networking, kayaknya luas banget. Iya, itu aja. Iya, baik, terima kasih nih. Ternyata Pak Wijaya dan Mbak Novi sudah dapatlah big ideas-nya tentang entrepreneurship ya. Entrepreneurship kita bicara tentang kalau kita bicara tentang entrepreneur orangnya gitu ya. Entrepreneurship adalah kalau kita lihat di Oxford Dictionary, aktivitas seseorang untuk mengambil resiko ya untuk dia menjalankan bisnisnya dengan harapan nanti dia mendapatkan sesuatu. Atau misalnya seorang individu ya yang tadi ya ternyata kata kuncinya itu berani mengambil resiko gitu ya. Dan ya benar, entrepreneur itu biasanya inovatif, kreatif, penuh dengan ide gitu ya. Nanti ada karakter-karakter entrepreneurship yang ternyata ada di diri para entrepreneur sukses. Nah, kira-kira hari ini kita mencoba menelaah apa sih skill-skill apa yang dimiliki oleh para entrepreneur sukses sehingga dia bisa menjalankan entrepreneurship-nya. Entrepreneurship itu memang bisa mengacu pada kegiatannya atau karakteristiknya. Ya, orang-orang yang karakteristik yang bisa mengambil resiko, tapi juga punya pertimbangan gitu ya, yang kreatif, itu adalah karakteristik yang biasanya ada pada entrepreneur. Nah, biasanya ada yang kita selalu karena ini waktunya terbatas, kita bisa bicara tentang creativity dan innovation. Jadi saya langsung aja gitu ya. Creativity dan innovation sama-sama membuat sesuatu, namanya juga kreatif ya, create. Gitu. Nah, hanya bedanya adalah innovation adalah creativity yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau orangnya kreatif nih, idenya banyak gitu ya. Tapi kalau idenya itu hanya ada dalam angan-angan, dia belum bisa disebut sebagai innovation gitu. Bahkan lebih jauh lagi, yang namanya inovator itu harus punya produk yang berhasil dulu malah gitu ya. Kalau ada juga yang melakukan definisi itu. Tapi creativity dan innovation, perbedaan mendasarkannya adalah si innovation ini adalah kreativitas yang sudah dijalankan gitu ya, sudah ada barangnya gitu. Nah, tapi dua-duanya itu ada dalam diri dari si entrepreneur itu. Untuk dia melakukan inovasi, kan dia melakukan creativity activities dulu kan, gitu. Baru dia akhirnya memiliki sebuah hasil inovasi. Nah, hari ini gabungan dari creativity dan innovation mudah-mudahan nanti bisa membantu terbentuknya entrepreneur pariwisata gitu ya, tourism entrepreneur. Nah, ini adalah entrepreneurship mindset, banyak gitu ya. Hari ini kita akan ambil 5 aja. 5 discovery skill yang ternyata digunakan gitu ya oleh para creative entrepreneurs, oleh para entrepreneur. Yang pertama adalah, skill pertama itu adalah questioning. Ternyata untuk menjadi entrepreneur yang sukses atau karakter yang ternyata
pada umumnya pada pengusaha-pengusaha sukses adalah mereka suka bertanya dan mempertanyakan. Nah, dari pertanyaan itu kan jadi muncul tuh gitu. Jadi kalau masih kecil suka banyak tanya kan, kenapa sih, kenapa begitu, kenapa nggak begini, kenapa begitu. Nah, ternyata si entrepreneur sukses adalah orang yang terus bertanya-tanya gitu. Bertanya-tanya sehingga, nah tentu aja dari pertanyaannya itu dia jadi ada ide baru gitu ya. Dia tidak pasrah pada keadaan gitu. Ya, misalnya kita kalau di mungkin di bisnis pariwisata gitu ya, orang kan misalnya restoran, orang nggak boleh ke restoran, dibatasi gitu ya, apalagi pada saat lockdown benar-benar dibatasi. Terus emangnya orangnya yang ke restoran ya, nggak bisa ya restorannya yang datang ke orangnya, kurang lebih gitu. Jadi mulai berlatih bertanya-tanya gitu ya. Misalnya pertanyaannya, apa sih yang bikin orang bahagia? Kenapa sih orang bahagia? Ini saya contohkan misalnya, orang sih, what is the definition of happy buat orang-orang? Kita berlatih misalnya pertanyaan yang bagaimana jika gitu. Misalnya kalau dulu misalnya kita bilang kan kita kan selalu punya kita misalnya kalau dulu kita bawa uang cash kemana-mana, mungkin para innovator gitu ya yang menemukan e-money gitu ya, dia mungkin mikir ya, kenapa sih mesti bawa uang kemana-mana, bisa nggak sih ada alat yang kita tuh bisa jadi alat tukar yang lebih praktis gitu, atau kenapa sih harus tergantung sama ATM gitu ya. Bisa nggak sih kita melakukan transaksi perbankan dari nggak harus ke bank, terus kemudian mungkinlah bisa dari mungkin phone banking, mungkin nanti bisa dulu kan phone banking, sekarang e-banking gitu ya, mungkin nanti ada pertanyaan lain juga gitu ya. Sampai mungkin asal mulanya cryptocurrency, mungkin kenapa sih kita mesti tergantung sama pasar uang yang ada gitu. Gimana kalau kita punya mata uang sendiri gitu ya. Nah, kira-kira questioning adalah skill gitu yang dilakukan para entrepreneur untuk terus dia kreatif. Find profit, ini set good. Yang kedua adalah networking. Nah, networking mungkin Bapak Ibu udah langsung iyalah ya, kalau kita mau maju, apalagi zaman sekarang gitu ya, kita tuh melihat orang lain itu bukan sebagai kompetitor, bukan saya bisa ngalahin dia nggak, tapi saya bisa kerja sama apa sama dia supaya kita tuh bisa berkembang sama-sama atau kita bisa unggul gitu ya. Jadi ternyata entrepreneurs itu yang dia sukses gitu ya, dia tuh melihat misalnya orang lain itu sebagai calon partner dia gitu. Dia melihatnya, kalau saya bareng mungkin saya bisa lebih sukses mungkin gitu ya. Mungkin itu yang dilakukan si Tokopedia sama Gojek ya. Kita mungkin bisa partner sama siapa lagi nih gitu ya. Kayak Tours sama Prasetya Mulia nih gitu. Atau mungkin bisa sama siapa lagi ya gitu. Partnernya siapa lagi nih yang bisa kita sukses bersama kurang lebih gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi mungkin karena waktu nanti kita lanjut ya, bisa dilakukan sambil di WhatsApp gitu ya, mulai ngelihat nih profil teman-temannya gitu ya. Teman-temannya di bagian apa, langsung dipikirin, misalnya ada Pak, yang di layar saya ada Pak Novi sama Madam Mbak Novi sama Pak Wijaya. Wah, saya bisa, kalau saya misalnya saya bisa kerja sama apa ya sama Mbak Novi, atau sebagai Pak Wijaya bisa nggak ya saya undang jadi guest lecture atau sharing di kampus saya gitu ya. Mbak Novi kira-kira bisa bikin inkubator apa ya sama mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Jadi pikirannya tuh kita ternyata para entrepreneur sukses tuh dia selalu memikirkan networking. Nah, plus networking and questioning. Kalau tadi nanya-nanya sendiri punya partner, kita jadi bisa nanya-nanya sama-sama, terus mikirnya jadi bersama-sama kurang lebih gitu ya. Nah, Microsoft sama dia awal dari Microsoft Healthcare mungkin gitu ya, dia ngelihat gitu.
terus kok saya jadi kepikiran bisnis vaksin ya. Oh ya sudah, ini hanya pikiran negatif saya. Ya sudah, saya next kan ya. Microsoft Healthcare CEO asking how could we better the national healthcare system with the use of Microsoft technology. Jadi selama ini si national healthcare system di US tuh punya apa sih? Terus kira-kira saya bisa bantu apa? Dan tentu saja karena dia businessman ya, tentu dia dapat profit juga gitu. Tapi setidaknya sama-sama memberikan perbaikan gitu ya. Nah, ini akhirnya contoh-contohnya ya, ada Health 360. Ini platform yang Microsoft base yang berkaitan dengan healthcare gitu, jasa di kesehatan. Ada Polycom, Vision, iMetis. Nanti Bapak Ibu mungkin setelah dapat PowerPoint ini bisa googling gitu ya. Nah, kemudian next. Dari ini ya, dalam 2 minggu aja mereka setelah bekerja sama, mereka punya ideas baru gitu ya. Akhirnya ada 10 project baru yang diimplementasi di 2 bulan kemudian. Nah, mungkin kita juga bisa sama ya Pak Indra ya, setelah tugas ini gitu ya, dapat bikin apa nih gitu. Nah, skills ketiga ternyata iya benar. Ini harusnya sih bisa banget. Skill ketiga itu adalah observing. Ternyata para entrepreneur yang sukses itu mereka itu pengamat. Jadi mereka itu melihat sesuatu itu nggak hanya selayang pandang gitu ya, memperhatikan gitu ya. Memperhatikan tadi misalnya di kelas ini kira-kira background-nya masing-masing apa ya, background sebenarnya dan background layarnya gitu ya. Ini mereka kita melihat gitu ya, mendengarkan, observing itu kan juga mendengarkan juga apa sih yang dikeluhkan, apa sih harapannya gitu. Nah, dari situ kita bisa nanti lebih lanjut di value proposition design gitu ya. Itu juga kita bisa mendapatkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen atau apa yang menjadi pain kita sebutnya ya, hal-hal yang masih belum terselesaikan oleh mereka dan apa yang mungkin bisa kita selesaikan. Nah, yang keempat ya, observing helps us gain insight into ideas for new ways of doing things. Ya, ini ya. Nah, ini everyone is looking, not many are seeing. Jadi mungkin setelah ini bisa mulai merhatiin, mungkin teman-teman di rumahnya ini kenapa gitu, enggak. Tapi kita mulai memperhatikan hal-hal di sekeliling kita. Nah, biasanya entrepreneurs itu justru sukses, kayak misalnya contoh gampangnya kan Gojek kan sih. Nadim dia pertama-tama merhatiin, aduh ini ojek pangkalan, dia nungguin penumpangnya juga nungguin ojeknya gitu ya, sama-sama punya masalah. Ini sebenarnya harusnya bisa nih, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Ya, kemudian yang dilakukannya ya fokus on tujuannya apa gitu ya, melakukan identify specific behavior. Nah, yang diperhatikan adalah kita mencatat sebenarnya, memperhatikan, kemudian kita mencatat bukan berarti harus ini ya, tapi mendapatkan insight-nya apa sih gitu ya dari hasil observasi kita. Oke, ini next. Nah, yang keempat gitu ya, begitu kita hasil observasi kita gitu ya, kan dapat ide tuh ya, kita membuat eksperimen ya. Mereka innovator itu ketika dia punya ide gitu ya, dia mulai membuat eksperimen-eksperimen kecil ya, atau kita sebutnya sekarang kan minimum viable product gitu ya, sebelum prototyping. Kita coba dulu, misalnya dulu ada perusahaan mereka menjual sebenarnya toko tas online, toko sepatu online. Nah, mereka tuh nggak tahu gitu ya, kalau misalnya aduh orang sebenarnya mau nggak ya beli sepatu online, biasanya kan beli sepatu kan harus coba dulu. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka membuat website, lalu mereka pasang foto-foto sepatu yang ada dan sepatu yang udah ada dari toko, mereka pasang, mereka kasih harga. Mereka coba, ternyata ada loh yang nanya harga, yang mau beli. Oh, ternyata orang ada minat
untuk membeli sepatu secara online gitu. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu dan teman-teman semua bisa nih ya, ide beraninya nih membuat prototyping gitu ya, apa namanya dieksperimenkan. Nah, yang kelima nih yang mungkin yang paling advance gitu ya, penting, semuanya penting gitu ya, kemampuan untuk melihat gitu ya, hal-hal yang tadinya terpisah menjadi suatu kesatuan. Tadi ada yang idenya ngeliat apa namanya, bikin tour, ada kulinernya, ada UMKM-nya gitu ya. Nah mungkin di sana juga ada gitu ya. Apa itu kita itu juga salah satu kemampuan associating. Artinya kemampuan untuk merangkai, mensintesa gitu ya. Yang ada di sekeliling kita, problematik yang sekeliling kita dengan potensi yang ada, kemudian kita Halo, Mbak Dini, putus ya Mbak ya? Asosiasikan sehingga kita innovation ini. Ya, saya lanjut dulu Pak Indra ya. Ya, tadi sempat putus Mbak, sekarang udah nyambung, silakan. Oh, sorry. Oke. Ya. Ini kalau ada ini adalah buku yang disarankan untuk dibaca gitu ya, Clay Christensen gitu ya, seorang konsultan marketing sih dia orang dan seorang innovators, juga peneliti tentang innovation juga. Ini bukunya The Innovators DNA, Bapak dan Ibu mungkin bisa baca lebih lanjut juga. Nah, ini harusnya kita diskusi, tapi nggak apa-apa, bisa diskusi lebih lanjut. Nah, jadi ada 5 tadi ya. Jadi, innovator itu ada courage to innovate. Dia punya kondisi saat ini dan dia berani mengambil resiko. Gitu. Dia challenging the status quo-nya gitu ya. Dia melakukan pertanyaan, dia mengobservasi, dia melakukan networking gitu ya, dan dia melakukan experimenting. Akhirnya dia hasil dari aktivitas dia ini jadilah sebuah ya, dia gabung gitu ya, sebuah inovatif bisnis idea. Kurang lebih sih kalau disimpulkan perjalanannya seperti itu ya. Ini questioning, observing, dan networking ini memberikan kita data tentang apa yang terjadi saat ini atau sebelumnya ya. Yang terjadi nih challenge-nya apa sih gitu ya. Ini hasil questioning, observing, dan networking. Nah, kemudian ketika kita ideation gitu ya, kita mencoba experimenting, nah kita jadi tahu nih ya kira-kira inovasi apa yang bisa kita lakukan. Ini provide the data about the future, karena kan kita menciptakan hal yang baru gitu ya, yang belum ada sebelumnya atau memperbarui. Nah, ini hasil penelitiannya ya, ada ini kalau kita lihat di bawah itu ada non-innovators. Non-innovators itu orang-orang biasa yang bukan pengusaha atau bukan pengusaha sukses ya. Dan ini diteliti pada Scott Cook, ini dari apa namanya P&G ya, dan eBay. Pierre juga orang eBay, pendiri eBay. Michael Lazaridis ini yang pendiri BlackBerry, dan Dell, komputer Dell ya. Ternyata mereka melakukan aktivitas 5 discovery skills ini lebih banyak daripada non-innovators. Kalau kita lihat di tabel ini kita lihat non-innovators mereka melakukan hal ini jarang gitu ya dibandingkan dengan innovators. Kalau lihat dari sini ranks-nya gitu. Oke. Nah, terus tadi kan ini cara 5 discovery skills gitu. Nah, setelah kita terus gimana nih kita mau buat suatu hal gitu ya. Kita kan nggak tahu apakah si konsumen kita ini akan suka atau enggak gitu, atau ini berhasil enggak ya. Nah, mungkin untuk mencegah membuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang gitu ya, mungkin sesuatu yang mungkin sebenarnya nggak bermasalah gitu ya.
kita bisa melakukan yang namanya empathy gitu ya. Kita menjadi pengusaha yang penuh simpati kepada konsumen kita, dalam arti kita meresapi sebenarnya mereka menghadapi apa sih gitu ya. Ketika kita ingin membuat tadi ada idenya ingin travel yang tentang soul gitu ya, soul writing gitu ya. Nah, sebenarnya kita itu, mereka apa yang dihadapi oleh mereka gitu, sehingga pada saat nanti kita memberikan solusi tour yang diberikan itu benar-benar menjadi tour yang oh ini yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kita mencoba mencari kebutuhan gitu ya. Bukan kita tuh jangan mencari solusi, tapi melihat apa yang dibutuhkan. Kalau kita lihat di sini gitu ya, mungkin ini saya secara singkatnya, yang dibutuhkan oleh wanita ini apa sih? Kan dia yang penting bisa mencapai rak yang lebih tinggi atau bisa mencapai barang yang dia inginkan gitu. Nah, kalau kita mikirin itu ya solusi mungkin mereka butuh tangga gitu. Nah, kan nggak selalu tangga gitu. Nah, ini kalau kita tahu kebutuhannya, maka oh berarti kita mungkin bisa kasih idenya, bisa bikin mungkin kalau dia pakai sepatu tinggi gitu ya, bisa solusinya kita adalah sepatu hak tinggi yang bisa digunakan oleh orang gitu ya, bisa taruh di sini, bisa pakai kayak semacam enggang gitu, atau jasa membopong orang gitu supaya bisa naikin, atau ya udah ada di sini mungkin ada steps untuk orang bisa naik, atau mungkin nanti kebutuhannya adalah untuk mengambil barang yang bisa dijangkau gitu ya, atau mungkin raknya yang jadi semua serba di bawah. Nah, ini adalah yang kita sebut perjalanan empathy map. Jadi bagaimana ya kita melihat apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kaitannya dengan produk saya, kemudian nanti saya bisa mendapatkan profit dari sana. Gitu. Empathize is our method where we can recognize and understand customer needs on customer shoes. Jadi mencoba menjadi konsumen kita. Nah, caranya adalah itu ya, ini sebenarnya ada yang namanya empathy map canvas. Jadi kita mencoba misalnya ada toolsnya nih Bapak dan Ibu. Nanti misalnya Bapak dan Ibu membuat apa? Mencoba gitu ya. Misalnya tadi saya ambil contoh travel untuk nanti healing ya, healing travel. Siapa sih gitu ya? Kita kira-kira nih siapa ya? Misalnya perempuan gitu ya, perempuan usia 30-40 tahun gitu ya, mungkin statusnya apa gitu ya, single atau married kah atau apa, atau boleh gitu ya. Kira-kira aktivitas mereka apa? Oh, mungkin mereka ada yang ibu rumah tangga, ada yang bekerja, ada yang masih sekolah gitu ya. Terus selama ini mereka tontonannya apa gitu ya, atau mereka kalau ngelihat tentang travel tuh apa sih yang mereka cari, terus kalau kita ngobrol sama mereka ngobrol apa sih yang mereka omongin, atau aduh saya stres, atau aduh saya ingin menyendiri gitu ya. Nah, apa sih didengar mereka? Di tempat saya sudah azan, jadi sebentar saya mungkin saya kecilkan dulu, Bapak dan Ibu bisa membaca dulu. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya, saya langsung tadi kita mencoba misalnya ada tokoh yang kita ambil gitu ya. Siapa sih tokoh ini? Gitu ya, kalau gampang. Kalau tadi misalnya terlalu banyak, pilihlah salah satu target market kita. Gitu. Siapa sih dia? Tinggalnya di mana? Apa pekerjaannya? Gitu. Kemudian dia biasanya nonton apa sih? Dia ketemu siapa gitu ya? Apa yang dia rasakan gitu. Nah, ini contohnya bisa dipakai apa gitu ya? Misalnya ada Jamie dia mau beli TV gitu. Si Jamie ini mikir apa sih gitu ya? Dia pikirnya, saya nanti harganya kemahalan nggak ya?
jangan-jangan TV ini nggak bagus gitu. Aduh, ini nggak ngerti nih, gini nih ya. Kalau TV itu banyak banget codingnya gitu ya. Aduh, kok banyak atau feels-nya, aduh banyak banget pilihan gitu. Dia mungkin bisa cek website, lihat pro dan kontra gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu ingin membuat TV gitu ya, Bapak dan Ibu akan membuat TV yang menjawab keresahan dari si Jamie ini. Atau Bapak dan Ibu kalau membuat TV gitu ya, kira-kira kalau mau naruh iklan akan taruh di mana nih, karena itulah tempat si Jamie melihat atau suaranya kecil Mbak, mungkin agak besar suaranya Mbak. Oke, sudah. Oke. Nah, ini sih Pak Inda sebenarnya bisa misalnya Bapak dan Ibu membuat ini gitu ya. Bisa wawancara temennya atau siapapun gitu, temennya atau yang di sini juga gitu. Kalau dia ingin membuat cellphone atau laptop, apa yang dia lakukan. Sebenarnya sih ini bagusnya berpasangan ya Pak Inda ya. Tapi nggak apa-apa, ini contohnya biasanya yang bisa dilakukan ini. Nah, tapi nanti akan dilakukan mungkin saat mentoring ya Pak Inda ya. Ya, siap. Nanti ini sebenarnya saya tadinya sudah siapkan Jamboardnya, jadi mungkin nggak apa-apa nanti buat PR, bukan buat PR ya, pada saat nanti mentoring gitu ya, mungkin bisa pakai empathy map ini sehingga bisa teman-teman bisa di sini gitu ya mengajarkannya. Ini bisa ditulis misalnya empathy map, mungkin nanti Mbak Novi sama Mbak Dian gitu ya, nanti bikin nih yang satu buat Mbak Novi, yang satu buat Mbak Dian gitu ya. Nanti siapa this person? Oke, Mbak Novi gitu ya, Mbak Novi. Nah gitu, nanti berarti Mbak Novi sama Mbak Dian nih ngobrol nih gitu ya, saling mewawancara gitu. Terus tadi tujuannya mau ngapain nih Mbak Novi gitu ya. Coba aja misalnya mau membeli laptop atau tadi macam-macam gitu ya, itu gitu. Nah, kira-kira itu Pak Inda kalau untuk waktu saat ini. Semoga nggak mepet sih, tapi semoga PowerPoint-nya bisa self-explanatory ya. Saya membuat PowerPoint-nya bisa self-explanatory sebenarnya gitu. Oke. Makasih Mbak Dini ya atas waktunya. Ini memang waktunya mepet, tapi ada satu ini mohon maaf saya sinarnya agak kurang ya. Nanti saya perbaiki. Mungkin empathy map-nya ya Mbak Dini ya, kita akan bagikan di website ya. Konsepnya tadi Mbak Dini udah terangin ya. Presentasinya pun akan kita share juga di website. Nanti kita akan jadikan ini sebagai assignment untuk mentoring di hari Jumat ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan linknya yang tadi Mbak Dini sampaikan untuk nanti diisi. Kemudian kita akan bagi ya pasangannya siapa, gitu ya Mbak Dini ya. Kemudian nanti silakan teman-teman lakukan di hari Rabu dan Kamis ini. Lalu nanti hari Jumat kita akan bahas bareng-bareng lagi. Begitu. Ya Mbak Dini ya, mungkin ada tambahan, silakan Mbak Dini. Iya Pak Inda, nanti kalau misalnya pada Jumat ya, saya usahakan sih hadir juga. Jadi kan tadi mungkin masih ada banyak pertanyaan, jadi saya bisa jawab sambil di saat mentoring gitu. Siap, ya. Oke. Mungkin sementara itu teman-teman. Jadi nanti selanjutnya silakan dicek secara reguler di website TPM TSP Batch 1 karena recorded presentation ini akan dipost di sana, kemudian assignment-nya juga akan ada di sana, pengelompokan grupnya juga nanti akan ada di sana, ya akan ada di website. Tapi in paralel juga nanti Mas Reza akan buatkan grup ya, supaya komunikasi teman-teman semua akan lebih gampang gitu. Intinya sih kita semuanya serba digital ya dari sisi materi, jadi tidak ada materi dalam bentuk kertas ya. Ini memudahkan teman-teman untuk menghemat pohon ya, kalau tadi kita ngomong ekoturism ya, gitu. Oke, dari kami mungkin itu aja ya Mbak Dini ya, untuk hari ini.
Juga tidak perlu khawatir Pak Indra, nanti empathy map itu punya adik, punya tulisannya yaitu value proposition design. Ya. Jadi lanjut gitu. Sesi selanjutnya ya Mbak Dini ya, di sesi selanjutnya setelah kita mengerti mengenai empathy map, kita akan membahas mengenai value proposition design di sesi kedua hari Selasa minggu depannya. Oke. Ini mohon maaf ya, kita agak kelewat. Memang harusnya kita selesai di jam 17.50 ya. Kita usahakan di next sesi kita bisa on time ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semua informasi nanti akan di email oleh tim kami dan semua informasi akan di-post juga di website. Jadi rajin-rajin cek email dan website. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di hari Jumat sore di jam yang sama. Selamat malam. Selamat